Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Abdul Haris. Di sini saya ingin menampilkan hasil tugas individual mata kuliah konseling individual, yaitu teknik-teknik dasar konseling individual, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Indra Astuti MPD. Mari kita saksikan bersama-sama tugas konseling individual. Teknik-teknik dasar konseling tahap individual, yaitu tahap 1 sampai 4. Di sini saya mengambil judul anak yang kurang percaya diri saat tampil di depan kelas. Nah, gambaran singkat permasalahan konseling. E adalah seorang mahasiswi semester 1. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. E selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di depan kelas karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Maka E datang kepada konselor untuk membantunya untuk memecahkan masalah yang dialami olehnya. Berikut adalah teknik-teknik dasar konseling tahap pertama, yaitu eksplorasi masalah. Nah, eksplorasi masalah di sini dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan dasar inti, keterampilan dasar pendukung, dan keterampilan dasar merespon. Nah, masing-masing keterampilan di sini mempunyai bagian atau mempunyai macam tersendiri. Lanjut, yang pertama yaitu ke teknik-teknik dasar konseling tahap 1, eksplorasi masalah, yang mana keterampilan dasar inti dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu empati, respect, tulus ikhlas, konkret. Yang mana empati di sini merespon dengan cara yang lain, tetapi mempunyai arti yang sama dengan dikemukakan oleh klien. Sedangkan respect yaitu mengkomunikasikan hormat tanpa syarat, dan tulus ikhlas ialah cara konselor mengemukakan persepsinya secara jujur. Sedangkan konkret yaitu mengurusi pengalaman-pengalaman yang spesifik. Lanjut, teknik dasar konseling yaitu pada keterampilan dasar pendukung. Nah, di sini keterampilan dasar pendukung yaitu mengajak terbuka untuk berbicara. Konselor, wah, Bapak senang sekali bertemu dengan E. Bagaimana kabarnya? Dengan keadaan ramah, senyum, kontak mata, badan membungkuk ke arah klien. Tidak baik, Pak, dengan keadaan diam, menyimpan perasaan tertentu, dan menundukkan kepala. Pertanyaan terbuka. Konselor, kalau boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik? Menjawab, entahlah, Pak, saya merasa sangat bingung dan sedih. Mendengarkan secara akurat. Konselor, Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu tidak bisa dibicarakan bersama? Menjawab, iya, Pak, saya pikir juga begitu, sambil memandang konselor, kemudian menunduk kembali dan kemudian mengikuti pokok pembicaraan. Bisakah jelaskan? Iya, Pak, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Dorongan minimal. Konselor, kalau begitu Bapak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Di sini bisa bercerita tentang semua yang rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Pak, dengan bingung dan ragu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya prestasi di depan kelas. Represe dan represi. Konselor, lalu bagaimana?
Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Konselor, bisakah menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajari kelas. Konselor, bisakah mencontohkan ketika tampil di depan kelas? Menjawab, bisa, Pak. Konselor, selanjutnya apakah yang lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Lanjut, keterampilan dasar merespon. Yang mana di sini ada keterampilan merespon isi. Konselor, apakah dengan cara demikian merasa senang dan nyaman di kelas? Menjawab, tidak, Pak. Dengan tertunduk diam, tetapi saya terus berpikir. Keterampilan merespon perasaan. Konselor, mungkin berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Dengan keadaan tertunduk diam. Keterampilan dasar merespon arti. Konselor, kalau begitu apakah masalahmu tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Pak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Selanjutnya teknik dasar konseling tahap 2. Ya, ini tahap mempersonalisasi, di mana mempersonalisasi ini dibagi menjadi 4. Ada mempersonalisasi arti, keterampilan mempersonalisasi masalah, mempersonalisasi tujuan, keterampilan mempersonalisasi perasaan. Yang pertama kita akan bahas mempersonalisasi arti. Konselor, ya bagus sekali. Sudah memahami masalah yang alami, yaitu bagaimana bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Selanjutnya itu keterampilan mempersonalisasi masalah. Konselor, bagus sekali keinginan Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Pak. Konselor, apa yang membuat merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya tidak ditertawakan oleh teman-teman saya. Selanjutnya itu mempersonalisasi tujuan. Apakah sudah berusaha melakukan yang terbaik? Konseli, rasanya belum, Pak. Yang selanjutnya itu keterampilan merespon mempersonalisasikan perasaan. Konselor, jika mencobanya saja belum, lalu kenapa bisa berpikiran negatif seperti ini? Nah itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Selanjutnya teknik dasar konseling tahap 3, mengembangkan inisiatif. Nah, tahap 3 yaitu tahap pengembangan inisiatif, yang mana di sini tahap pengembangan inisiatif dibagi menjadi 5. Yang pertama, menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan jadwal, rencana pembelajaran penguatan, mengindividualisasikan langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Konselor, baiklah kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai.
Saya rasa dalam hal ini tujuan yang ingin saya capai adalah bisa tampil di depan saat presentasi tidak gugup dan penuh dengan kepercayaan diri. Mengembangkan program. Konselor, oh ya, apakah sudah mempersiapkan untuk maju mempresentasikan di depan kelas langsung? Belum pak, saya masih merasa grogi dan tidak percaya diri. Merencanakan jadwal. Konselor, baik, kapan kamu akan mulai untuk belajar maju ke depan lagi untuk presentasi? Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan maju kembali untuk mempresentasikan tugas saya pak. Rencana pembelajaran penguatan. Nah, konselor, baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan pak. Yang selanjutnya, mengindividualisasikan langkah-langkah. Konselor, bagus, sudah tahu apa yang harus lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, tahap selanjutnya itu tahap 4, yang itu mengakhiri dan menilai konseling. Konselor, setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang presentasikan. Kedua, akan berpenampilan rapi sehingga akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, akan berdoa sebelum presentasi. Apakah yakin dengan akan melakukan hal ini? Konselor, iya pak, saya yakin. Konselor, apakah masih ada yang sampaikan? Konselor, tidak pak, saya kira cukup. Konselor, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Konselor, sama-sama Pak. Konselor, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Konselor, Waalaikumsalam, siang juga.